Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Dikarenakan saham IPO-nya terus muncul ya satu persatu ya, maka saya akan persingkat videonya dan menyampaikan poin-poin yang penting aja ya, biar bisa kejar waktu dan nggak terlalu mepet dengan jadwal IPO-nya. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri pengemasan plastik yang kliennya itu nama-nama besar semua. Siapa lagi kalau bukan PT Primadaya Plastisindo dengan kode ticker PDPP. Bagi yang penasaran dengan prospektusnya, jangan lupa saksikan video ini sampai habis ya. Jadi, PDPP didirikan pada tahun 2005 dan bergerak di bidang industri pengemasan plastik. Saat ini, PDPP memiliki 5 pabrik yang berlokasi di Tangerang, Cilengsi, Sukabumi, Lampung, dan juga Binjai. PDPP memproduksi berbagai macam produk, antara lain galon air kemasan dengan kapasitas produksi 1,2 juta galon per bulan, Jerigen dengan kapasitas produksi 1,2 juta pieces per bulan, lalu ada botol kemasan, sedotan plastik, hingga ke tisu galon. Klien dari PDPP ini pun klien-klien besar ya, yang namanya pasti udah nggak asing di telinganya Sobat Maya, seperti Aqua, Fit, Repsol, Indofood, Club, Pristine, Bimoli, Sinde, dan masih banyak lagi lainnya. Dari sisi pendapatan, sumbangsi terbesar datang dari penjualan galon yang ternyata 36%-nya itu berasal dari Aqua. Jadi, kalau suatu hari nanti Aqua ini punya klien baru atau nggak perpanjang kerjasamanya dengan PDPP, pastinya akan langsung berdampak signifikan terhadap kinerjanya PDPP. Nah, coba kita langsung intip aja ya laporan keuangannya dari PDPP. Untuk kinerjanya PDPP, oke ya. Bahkan di tahun 2020 saat pandemi, PDPP masih mencatatkan pertumbuhan pendapatan dan juga laba usaha. Dan jika kita lihat di laporan ini, kemungkinan besar di tahun 2022, laba usahanya akan jauh lebih besar dibandingkan tahun 2021. Karena per 31 Mei 2022 aja, labanya itu udah hampir menyamai laba full year tahun 2021. Untuk pemegang saham dari PDPP ini ada 4 ya Sobat Maya, dan kesemuanya itu individu. Dengan kepemilikan terbesar itu dipegang oleh Tirto Angesti yang sekaligus adalah komisaris utama dari PDPP. Dalam IPO ini, sebanyak-banyaknya 500 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Harga penawarannya sendiri berkisar antara 195 sampai 200, sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 100 miliar. Lalu dana IPO-nya PDPP nantinya akan dipergunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah sekitar 67% itu akan digunakan untuk ekspansi pembelian mesin dan meningkatkan kapasitas produksi. Sedangkan sisanya sekitar 33% itu akan digunakan untuk modal kerja. Untuk penggunaan dana IPO-nya lumayan bagus ya. Sebagian besar dipergunakan untuk capex yang tentunya akan meningkatkan kinerjanya dari PDPP di masa mendatang. Nah, kita lanjut ke jadwal IPO-nya PDPP. Untuk masa penawaran umum dari PDPP itu adalah dari tanggal 3 November hingga 7 November 2022 dan rencananya akan listing di bursanya kita itu pada tanggal 9 November 2022. Jadi dari video ini diupload hingga ke masa offeringnya nanti itu masih punya cukup banyak waktu ya bagi Sobat Maya untuk mempertimbangkan nih, apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO PDPP ini atau enggak. Lalu coba kita lihat siapa sih underwriter dari IPO-nya PDPP ini. Ternyata yang menjadi underwriter dari IPO-nya PDPP ini adalah Semesta Indovest Sekuritas dengan kode broker MG. MG ini emang terkenal ya. Kalau lagi baik jadi mamang ganteng, kalau lagi sadis jadi mamang guyur. Berikut adalah historical dari saham-saham IPO yang pernah dikawal oleh MG. Nah, dari CBMF sampai ke RMKE itu MG-nya jadi underwriter tapi joinan ya. Yang MG jadi underwriter tunggal itu hanya di TRGU dan hasilnya berhasil 4 kali arah. Apakah di IPO-nya PDPP ini MG bakalan mengulang kesuksesan IPO-nya TRGU? Mari kita tunggu aja aksinya ya. Oke, kita lanjut melihat laporan keuangannya.
Dari sisi aset selalu meningkat ya dari waktu ke waktu. Cuma walaupun asetnya terus bertumbuh, tapi posisi kasnya PDPP ini selalu mepet. Aset lancarnya selalu didominasi oleh persediaan, dan jika kita lihat di bagian liabilitas, jumlah kasnya PDPP nggak cukup untuk cover liabilitas jangka pendeknya. Tapi secara current rasio masih aman. Secara tren dari tahun 2019 ke tahun 2021, sebenarnya liabilitasnya terus berkurang ya. Cuma di tahun 2022, PDPP ini ambil pinjaman bank yang lebih besar. Tapi again, secara rasio utang masih aman. Paling harus diperhatikan dari sisi neraca keuangannya aja. Soalnya beban keuangannya juga pastinya jadi meningkat. Lalu jika kita lihat dari sisi ekuitas, itu selalu meningkat ya dari waktu ke waktu. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan saldo laba karena memang PDPP ini mencetak laba usaha ya. Cuma di sini ada perhitungan yang enggak saya mengerti. Jadi, per tahun 2020, total ekuitas dari PDPP ini adalah 177 miliar. Lalu, di tahun 2021 dilakukan pembagian dividen saham kepada para pemegang saham secara proporsional. Seharusnya, kalau ini yang terjadi, maka saldo laba itu akan berkurang 50 miliar dan modal sahamnya bertambah 50 miliar. Alias, enggak ada perubahan ekuitas di luar laba tahun 2021. Tapi, yang terjadi di sini adalah dikatakan bahwa dividen saham tersebut disetor kembali oleh para pemegang saham sehingga ada tambahan modal saham sebesar 50 miliar. Jadi modal saham sebesar 100 miliar di tahun 2020 meningkat menjadi 200 miliar di tahun 2021. Pertanyaan saya adalah, apakah ini nggak double counting ya? Soalnya ada penambahan 50 miliar di modal saham yang menurut saya asalnya itu nggak make sense. Mungkin Sobat Maya yang jago accounting bisa bantu saya ya terkait hal ini. Siapa tahu ini bisa jadi ilmu baru nih buat saya karena ya sampai saat ini saya belum nyampe nih kenapa bisa tiba-tiba nambah 50 miliar dari dividen saham yang disetorkan kembali. Jadi nanti bagi Sobat Maya yang tahu, bantu share di kolom komentar ya. Lalu di dalam prospektusnya PDPP menurut saya juga ada keanehan. Keanehan tersebut ada di pembatasan atas saham dari para pemegang saham lama. Di halaman 3 prospektus dijelaskan bahwa tidak terdapat pihak yang mendapat saham baru yang dilarang untuk mengalihkan sahamnya. Tapi di bagian perihal hukum page 9 of 19 itu dijelaskan bahwa para pemegang saham dilarang mengalihkan kepemilikan sahamnya selama 8 bulan semenjak PDPP listing. Jadinya rancu ya, yang satu bilang nggak ada lock up period, yang satu lagi bilang ada lock up period selama 8 bulan. Seharusnya karena ada penambahan modal saham sebelum IPO, maka akan ada lock up period nih selama 8 bulan. Kalau misalnya saya salah terkait hal ini, Sobat Maya bisa bantu luruskan di kolom komentar ya. Nah, bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sektor usaha dan juga sisi rasio hutang, maka kemungkinan besar PDPP ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Tapi untuk lebih pastinya, kita tunggu aja ya pengumuman resminya. Nah, dengan kinerja PDPP yang selalu meningkat dari tahun ke tahun, kira-kira valuasinya di harga IPO ini menarik nggak ya? Jika kita lihat valuasinya di tahun 2021, PER-nya itu rada mahal ya, tapi secara PBV masih standar. Nah, di tahun 2022, PER-nya itu jadi lebih bagus, di 17,42 kali, dan PBV-nya di 1,42 kali. Untuk ukuran saham IPO, valuasi ini cenderung murah. Jika nantinya PDPP ini IPO di harga tertingginya yaitu di 200, maka market cap dari PDPP ini adalah sebesar 500 miliar. Dan menurut saya, ini cenderung gampang untuk digoreng ya, apalagi supirnya itu MG. Nah, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, PDPP adalah perusahaan bagus yang terus mencatatkan pertumbuhan pendapatan dan juga laba usaha dari tahun ke tahun. Bahkan di tengah pandemi tahun 2020, kegiatan usahanya PDPP ini enggak terdampak, malah kinerjanya itu semakin ciamik. Lalu klien dari PDPP itu juga klien dengan nama-nama besar semua ya. Cuma kalau misalnya boleh ngomong jujur, menurut saya bisnisnya PDPP ini kurang oke ya untuk jangka waktu panjang. Karena kita tahu seluruh dunia termasuk pemerintahan Indonesia itu sedang dalam upaya nih untuk mengurangi sampah plastik.
Jika suatu hari nanti tiba-tiba keluar nih peraturan dari pemerintah yang mewajibkan untuk mengurangi atau menghentikan pemakaian ataupun pengemasan plastik, tentu saja kinerjanya PDPP ini akan langsung terdampak negatif. Di dalam prospektusnya PDPP itu ada dijabarkan sih bahwa PDPP ini sedang dalam upaya untuk menjaga lingkungan dan juga ke arah sustainability product. Namun, nggak ada contoh konkretnya sih di prospektusnya. Jadi, bagi yang ingin keep saham PDPP ini dalam jangka waktu panjang, wajib diperhatikan ya untuk hal ini. Dan semoga aja di masa mendatang, PDPP ini punya gebrakan baru ya terkait produksi pengemasan plastik ke arah produk yang lebih ramah lingkungan. Kesimpulan yang kedua, valuasi PDPP untuk ukuran saham IPO itu masih cenderung murah. Untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya PDPP juga bagus ya. Sebagian besar itu dipergunakan untuk ekspansi usaha, yang tentu saja akan berdampak positif terhadap kinerjanya PDPP di masa mendatang. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya PDPP ini adalah MG. IPO terakhir yang dikawal oleh MG itu adalah TRGU dan berhasil memberikan kita cuan itu hingga 4 kali arah. Semoga aja di IPO-nya PDPP MG bisa memberikan kita cuan seperti di TRGU ya. Kesimpulan yang terakhir, seperti pada IPO lainnya, saya akan memanfaatkan momentum IPO ini untuk mendulang cuan. Walaupun ada beberapa hal yang bikin saya kurang serak, tapi tetap aja IPO-nya PDPP ini menarik untuk diikuti. Salah satu alasan terbesarnya tentu saja karena MG adalah supirnya. Dana IPO kali ini hanya 100 miliar, jadi nggak tahu ya penjatahannya itu bakalan dapat banyak atau enggak. Kalau nanti penjatahannya itu sedikit, tapi proporsi penjatahannya itu bagus, nggak menutup kemungkinan ya IPO-nya PDPP ini bakalan arah sampai berjilid-jilid. Tapi again, karena alasan terbesar saya ikut IPO-nya PDPP ini adalah karena MG itu jadi underwriter-nya, maka kalau misalnya tiba-tiba MG ini balik badan, tentu saja saya akan langsung cut loss saat itu juga. Worst case ya minus 7% ya, dan tentu saja saya udah siap dengan resiko tersebut. Namun kalau misalnya PDPP ini berhasil arah di hari pertamanya listing, itu udah langsung auto cuan 35%. Kalau misalnya nantinya harganya udah nggak kuat naik, saya juga akan langsung jual saat itu juga. Tapi semoga aja di IPO-nya PDPP ini MG itu masih jadi mamang ganteng ya, bukan tiba-tiba balik badan terus jadi mamang guyur. Seperti biasa yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput dari yang namanya risiko. Jadi bagi Sobat Maya yang ingin ikutan order IPO-nya PDPP, pastikan itu melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya tentang pemesanan saya akan saya share di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti. Nah Sobat Maya, demikianlah video pembahasan saham IPO PDPP. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO-nya PDPP atau enggak. Nah Sobat Maya, akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video maraton saham IPO lainnya. Dah.